Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Delila Zahra, dengan NIM 1806813, dan rekan saya, Anissa Nurisania dengan NIM 1804265. ya kami akan memaparkan hasil kajian kami mengenai materi perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Selamat menyimak. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui. Nah, ada banyak sekali penulis atau tokoh-tokoh yang mendefinisikan kognitif ini dalam redaksi yang berbeda-beda. Nah, maka di sini saya hanya akan mengambil dua definisi dari kognitif itu sendiri. Yang pertama, menurut KBBI. Jadi, menurut KBBI, kognitif ini berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris. Faktual, sebuah fakta ya, dan faktual yang empiris. Empiris berarti sesuatu yang dihasilkan dari pengalaman, dari pengamatan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua ada definisi menurut Hunt. Jadi menurut Hunt, kognitif itu merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Nah, jika diperhatikan ada korelasi antara definisi yang pertama dengan yang kedua gitu, faktual dan empiris. Yang kedua itu ada informasi dan indera gitu. Jadi berdasarkan dua definisi ini kita masuk ke perkembangan kognitif gitu ya. Jadi dapat kita pahami bahwa kognitif ini merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan berpikir terkait menerima, memproses, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari fakta ataupun pengalaman. Selanjutnya, di sini ada teori-teori perkembangan kognitif. Yang pertama, ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspons oleh si anak. Dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Jadi, ketika si anak berinteraksi dengan lingkungannya, ia akan mendapat pengalaman. Nah, dari pengalaman itu, ia akan mendapat pelajaran atau pengetahuan yang nantinya akan mendorong perkembangan kognitif anak tersebut. Jadi, menurut Piaget ini, anak-anak ini memegang kendali terhadap perkembangan kognitif mereka sendiri. Jadi, kenapa disebut memegang kendali pada dirinya sendiri itu karena ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya kan dia seperti mengendalikan dirinya sendiri gitu, apakah ia harus berinteraksi atau tidak gitu ya. Nah, ketika dia berinteraksi maka ia akan mendapat pengalaman dan mendapat pelajaran yang nantinya akan mendorong perkembangan kognitif anak tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada teori perkembangan kognitif menurut Brunner. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah laku sesuai tahapannya. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ini ada tahapan enaktif. Pada tahapan ini pengetahuan diperoleh melalui respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Mereka juga mulai memahami berbagai perilaku yang disukai dan tidak disukai orang-orang di sekitarnya lewat interaksi dengan lingkungannya. Mereka akan lebih mampu menunjukkan hasil belajar dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dari hasil belajar yang bersifat non-fisik.
Yang kedua ini ada tahap ikonik. Pada tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambar-gambar imajinatif. Anak membawa informasi yang didapat melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatan anak tersebut, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Nah, informasi ini membawa ke dalam alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Itu pada saat peserta didik belajar diberi informasi baru, Brunner sebaiknya informasi tersebut disajikan dengan bantuan gambar atau diagram. Ya, selanjutnya di sini ada tahapan simbolik. Nah, pada tahap simbolik ini pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Nah, remaja berkembang pemahaman preseptualnya dan tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu juga sudah perkembangan. Remaja mampu menyusun gagasan secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan, yang menurut beliau bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain, merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung atau suportif, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. Nah, jadi di sini tuh Vygotsky berpendapat sebaliknya dengan Piaget tadi. Nah, Vygotsky ini meyakini bahwa orang-orang dewasa di sekitar anak itulah yang sebenarnya dapat mendorong perkembangan kognitif anak secara sengaja dan sistematis. Orang dewasa secara berkesinambungan melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang bermakna dan menantang, dan membantu mereka melakukan aktivitas tersebut dengan sukses gitu. Nah, nantinya akan mendorong perkembangan kognitif anak tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tahap perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat sensori dan motor. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat inderanya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif. Selanjutnya, aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua ini ada tahap praoperasional yang terjadi pada usia 1,5 sampai 6 tahun. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada peringkat ini masih bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Selanjutnya yang ketiga ada tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik
yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artisialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tahap objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Contohnya, ketika anak-anak diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan, yaitu ada Edith, Susan, dan Lily, tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika diberi pertanyaan, rambut Edith lebih terang dari rambut Susan, rambut Edith lebih gelap daripada rambut Lily. Rambut siapakah yang paling gelap? Nah, anak-anak pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya menggunakan lambang-lambang seperti itu. Yang terakhir ada tahap operasional formal yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak pernah berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Seperti itu. Selanjutnya ini ada menurut Abin Syamsuddin. Beliau menyatakan bahwa terdapat 2 sudut pandang terkait dengan perkembangan kognitif. Yang pertama secara kuantitatif. Nah, sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok yang mengkaji tentang perkembangan intelijensi ya, perkembangan intelijensi. Karisma ya waktu itu mengatakan bahwa intelijensi itu erat kaitannya dengan kognitif gitu. Maka dari itu, kognitif ini juga dapat diukur dan dikembangkan berdasarkan hasil tes pengetahuan. Nah, tes pengetahuan ini menggunakan instrumen tes IQ seperti itu. Nah, di bawahnya bisa kita lihat tabel klasifikasi IQ menurut Stanford dan Binet. Nah, terdapat beberapa klasifikasi atau tingkatan gitu ya, tingkatan dari IQ seseorang. Mulai dari yang pertama itu ada genius. Genius ini dimana seseorang memiliki nilai IQ yang lebih dari 140. Kemudian ke bawahnya ada klasifikasi sangat cerdas, dimana skor IQ-nya itu berada dalam rentang 130 sampai 139, bisa dilihat oleh teman-teman sampai ke bawah itu hingga ada yang tingkat paling rendah gitu ya. Tingkat paling rendah klasifikasinya imbecile atau idiot yang nilai IQ-nya itu di bawah 49. Nah, nilai IQ ini dapat berubah teman-teman gitu. Karena ada pernyataan bahwa pengetahuan seseorang itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia gitu. Dan dalam literatur yang sama, namun mohon maaf tidak saya cantumkan di sini, dalam literatur yang sama itu ada juga tabel yang menunjukkan perubahan IQ seseorang yang terus meningkat dalam usia tertentu gitu. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kita cari masing-masing gitu ya. Selanjutnya, selain secara kuantitatif, ada juga secara kualitatif. Nah, seperti apa? Jadi, perkembangan kognitif secara kualitatif ini telah dijelaskan kurang lebih itu dalam teori yang dikembangkan oleh Piaget. Jadi, teori Piaget menjelaskan bahwa selama perkembangannya, manusia mengalami perubahan-perubahan dalam struktur berpikir, yaitu semakin terorganisasi dan suatu struktur berpikir yang dicapai selalu dibangun pada struktur dari tahap sebelumnya gitu. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya gitu ya, bahwa ada tahap-tahap perkembangan kognitif dan setiap tahap itu ada cirinya masing-masing gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sudut pandang perkembangan kognitif secara kualitatif seperti itu. Baik, selanjutnya perlu kita ingat dulu bahwa tingkat atau proses perkembangan kognitif setiap orang atau setiap anak itu berbeda-beda. Kenapa? Karena ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif tersebut. Nah, di antaranya faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor hereditas atau faktor keturunan. Menurut Schopenhauer, manusia lahir sudah membawa potensi tertentu. Sebenarnya untuk
faktor yang pertama, faktor keturunan ini kita sudah tidak asing lagi ya, karena bukan hanya dalam perkembangan kognitif, dalam perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, emosional, itu bisa sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan gitu. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini didukung oleh teori empiris yang dipelopori oleh John Locke. Beliau menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih bersih gitu. Kalau teman-teman ingat, di pedagogik atau di psikologi itu ada yang disebut dengan tabula rasa. Nah, ini gitu tabula rasa, di mana manusia itu diibaratkan seperti manusia yang lahir, anak yang lahir itu diibaratkan seperti kertas putih bersih gitu, dalam keadaan suci. Nah, jika dianalogikan kertas putih bersih gitu, ketika kita simpan kertas ini misalnya di sekolah gitu, di lingkungan pendidikan, maka sangat besar gitu kemungkinan si kertas ini dapat bermanfaat bagi orang-orang, bisa diisi pengetahuan gitu. Intinya dia bisa bermanfaat gitu bagi orang banyak. Tapi apa jadinya jika kertas putih ini kita biarkan begitu saja, kita biarkan, kita simpan di ruangan kosong tanpa perlakuan apapun? Apa yang terjadi? Mungkin dia akan rapuh kan, mungkin dia sobek gitu, kebawa angin kesana sini, atau mungkin ternodai. Nah, begitupun dengan perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak bisa berkembang dengan baik manakala si anak berada di lingkungan yang baik atau di lingkungan yang tepat begitu. Selanjutnya ada faktor kematangan. Nah, faktor kematangan ini bisa dilihat dari segi fisik maupun psikis. Nah, fisik dan psikis ini dikatakan matang jika telah sanggup menjalankan fungsinya masing-masing. Berkaitan dengan kognitif, perkembangan kognitif ini bisa dikaitkan misalnya dengan otak kita gitu, karena kan kognitif itu pengetahuan ya, pengetahuan identik dengan proses berpikir, dan kita berpikir menggunakan pikiran gitu, menggunakan otak kita. Nah, di otak kita ada sel-sel, jadi seiring berkembangnya sel-sel kita itu akan memungkinkan kita untuk berpikir semakin kompleks gitu. Jadi proses perkembangan kognitif ini juga dipengaruhi oleh kematangan fisik dan psikis kita. Secara psikisnya ya kita bisa lihat orang dewasa, kembali lagi ke statement yang tadi gitu, bahwa semakin bertambahnya usia itu semakin berkembang juga pengetahuannya atau kognitifnya gitu. Selanjutnya ada faktor pembentukan. Nah, faktor pembentukan ini adalah segala sesuatu di luar diri seseorang, termasuk lingkungan tadi ya. Di dalamnya mungkin ada orang tua, guru, teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Selanjutnya ada faktor minat dan bakat. Nah, ini sudah jelas ya, karena minat dan bakat akan sangat membantu perkembangan kognitif. Nah, dengan kata lain, seseorang atau anak yang memiliki minat dan bakat, maka proses perkembangan kognitifnya itu akan semakin cepat gitu. Yang terakhir adalah faktor kebebasan. Faktor kebebasan di sini adalah keleluasaan seseorang untuk berpikir luas gitu, atau berpikir divergen. Contohnya ketika anak bertanya misalnya. Nah, ketika anak bertanya itu kan ada proses berpikir gitu. Ketika dia mengajukan pertanyaan sampai dia mencerna atau memproses jawaban yang diberikan oleh orang yang dia tanyai. Apalagi anak-anak gitu ya, ketika dia bertanya, biasanya setelah diberikan jawaban, dia akan mempertanyakan lagi jawaban itu gitu. Ketika misalnya, ini kenapa gini? Kita jawab, karena seperti ini. Kenapa gitu? Nanya lagi, kenapa gini? Kenapa gitu? Gitu kan. Nah, berarti kognitifnya itu, pengetahuan itu berkembang kan. Tapi beda lagi jika misalnya ketika anak bertanya, lalu kita stop gitu, kita gitu, ya pasti kamu gak usah banyak nanya deh. Nah, berarti kan otomatis perkembangan kognitifnya juga terhambat seperti itu. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, 6 faktor tadi bisa menjadi perhatian bagi kita gitu, khususnya orang tua dan guru-guru di luar sana, untuk dapat mengetahui sebab dari anak yang memiliki perkembangan cepat atau lambat seperti itu. Baik, yang terakhir ada klasifikasi pengembangan kognitif. Berdasarkan literatur yang kami baca, bahwa tujuan pengembangan kognitif ini diarahkan pada beberapa pengembangan kemampuan. Yang pertama ada pengembangan auditori. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan bunyi atau indera pendengaran anak. Misalnya,
mendengarkan atau menirukan bunyi, atau misalnya ketika kita memberikan perintah kepada anak secara lisan, anak tersebut bisa mengikutinya dengan baik gitu. Nah, itu menandakan bahwa perkembangan kognitif auditorinya itu baik gitu. Nah, selanjutnya ada pengembangan visual. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, dan tanggapan gitu terhadap tanggapan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya misalnya mengenai benda sehari-hari, membandingkan benda dari yang sederhana atau dari yang dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks, mengetahui bentuk, ukuran benda dan warna dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada pengembangan taktik. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan pengembangan indera peraba. Misalnya dia bisa mengenai tekstur benda, dia tahu mana tebal, tipis, halus, kasar, dan bisa memanfaatkannya sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh benda tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan kinestetik. Kemampuan ini berhubungan dengan gerak motorik halus anak atau dengan kata lain kelancaran gerak tangannya. Misalnya menulis gitu kan, terus melukis dan lain sebagainya, menjahit juga bisa. Selanjutnya ada pengembangan aritmatika. Nah, ini berkaitan dengan konsep berhitung. Misalnya membilang angka, menghitung gitu, melakukan operasi hitung, menyebutkan urutan bilangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bilangan. Selanjutnya ada pengembangan geometri. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran gitu. Misalnya anak bisa membandingkan ukuran besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, rendah, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengembangan sains permulaan. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan berbagai percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik atau logis, tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Misalnya, anak mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar, mengadakan berbagai percobaan sederhana, mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. Nah, itu adalah beberapa contoh kemampuan yang dikembangkan dalam hal sains permulaan ini gitu. Nah, kemampuan ini juga berkaitan dengan kemampuan anak dalam memecahkan suatu masalah, karena tadi kan substansinya itu melakukan percobaan, pengamatan, mengkomunikasikan. Nah, itu kan sangat identik dengan proses pemecahan masalah gitu. Jadi, semakin baik kemampuan anak dalam memecahkan masalah, maka tandanya baik pula perkembangan sains permulaannya. Seperti itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.